Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tapi mungkin tidak sesuai dengan topik yang tadi dibahas. Baik. Ustadz, kalau ada anak laki-laki yang setiap kali mengajukan calon ke ibunya, calon istri ke ibunya tidak pernah direstui, dan itu kejadiannya berulang, tidak hanya dengan satu, maksudnya tidak dengan satu perempuan saja gitu loh Ustadz. Calon A tidak direstui, kemudian mengajukan calon B tidak direstui, yang C juga tidak direstui, tidak kunjung direstui. Kemudian apakah lebih baik si anak laki-laki ini memilih lajang seumur hidupnya karena tidak pernah direstui sama ibunya, atau menikah tanpa restu ibunya sampai menunggu ibunya merestui dengan berharap ibunya luluh suatu saat nanti gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini masalah teknis saja. Oke, baik. Yang pertama begini, ibu itu dalam konteks kehidupan kita berada di atas segalanya. Berada di atas segalanya. Karena tidak ada satupun perbuatan anak yang bisa membalas perjuangan ibu mewujudkan anak itu terlahir, tumbuh, berkembang, dan dewasa. Gak ada apapun yang bisa dinilai. Ya, jangan bandingkan pemberian Anda yang mewah bisa membalas baktinya ibu, gak bisa. Gak bisa. Ada seorang berkonsultasi pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia datang membawa satu kebanggaan. Saya telah merawat ibu saya sampai beliau meninggal. Seperti beliau merawat saya sejak kecil. Saya sempurnakan perawatannya persis seperti beliau merawat saya sejak kecil. Alhamdulillah katanya. Saya telah membalas jasa ibu saya yang merawat saya dari kecil. Kata Ibnu Abbas, jawabannya apa? Sampai kapanpun engkau tidak akan mampu membalasnya. Karena ibumu merawat engkau supaya engkau hidup, sedangkan engkau merawatnya mengantarkan ia wafat. Ibumu merawatmu supaya engkau hidup, sedangkan engkau merawatnya hanya untuk mengantarkannya pada kematian. Ya, gak bisa dibalas. Karena itu kalau kita melihat ayat-ayat Quran terkait dengan ibu, itu sifatnya ketaatan, kepatuhan, kasih sayang, doa, curahan, limpahan pahala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat yang di surah Al-Isra itu ditafsir kemudian di ayat lain. Di Quran surah ke-46 misalnya di ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuh kurha. Kami wasiatkan pada semua manusia yang beraktivitas sampai sukses. Karena ayat ini akan berbicara tentang seorang anak yang sukses bahkan sampai usia 40 tahun. Kata Allah, ketika kamu sukses, yang harus kamu sayangi dan bagi kesuksesan itu pertama kali, ternyata yang disebut ibunya dulu. Ibunya. Bahkan kata Quran begini, maaf ya kalau bahasa bebasnya begini. Barangkali engkau mengira kesuksesan itu engkau yang capai, tapi boleh jadi sahammu di situ cuma 30%. Ibumu yang menangis di setiap kesempatan malam memohon kepada Allah supaya engkau mendapatkan kesuksesan. Ayahmu yang serabutan bekerja, mencangkul, kerut telinga dan sebagainya supaya engkau sukses di kemudian hari. Karena itu, ketika seseorang sukses, bahkan dari syukur pertama kali di kalimatnya sebelum berbagi hartanya, itu diikutkan orang tuanya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri semua nikmat yang engkau titipkan kepada hamba saat ini. Anda sukses punya rumah bagus, mewah, kendaraan baik, tampilan hidup enak. Berdoa ke Allah pengen syukur, diajarkan oleh Allah, ya Allah, bimbing hamba mensyukuri semua nikmat yang kau titipkan ini dan kepada kedua orang tua hamba. Maksudnya apa? Bimbing hamba supaya bisa membagi kebahagiaan ini untuk orang tua hamba yang mengarahkan hamba jadi seperti ini. Makanya ketika muncul ayat infak, Quran surah kedua ayat 215, ya, itu yang pertama kali dibagi itu orang tua dulu. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Orang tua dulu. Jadi kalau teman-teman dapat honor dari kegiatan, dapat gaji, itu adabnya datang ke orang tua. Ibu, Mama terima kasih doanya. Ini aku terakhir, alhamdulillah. Yang Mama doakan itu berhasil. Mama ini ada sedikit. Mah yuk kita pergi umrah. Mah begini. Pah begini. Kalaupun sudah meninggal, Anda bersedekah atas namanya. Itu indahnya. Saya ingin terangkan dulu bagaimana ibu diposisikan secara terhormat oleh Al-Quran.
Jadi jangan dipertentangkan dengan bagian keinginan anak yang seakan-akan nanti jadi pertentangan. Baru kita tarik kemudian kepada teknik tadi secara adab. Ada anak mengajukan ditolak, anak mengajukan ditolak dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama mulai dari anaknya, jangan mulai dari calonnya. Quran surah 16 ayat 125. Mana tulisannya hilang? Balik ya. Papan tulis boleh asal jangan hati yang kebalik ya. Quran surah 6 ayat 125. Ini ayatnya dulu. Nanti saya ceritakan kisah indah di balik ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada orang yang belum mengerti dengan kita atau bahkan belum paham dengan petunjuk Allah, apalagi kalau itu misalnya dihadapkan dengan keluarga, apalagi orang tua, maka yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, terangkan dengan cara yang bijak. Apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Gambarannya begini. Saya mau tarik ke dalam dunia dialog dulu ya dengan orang tua. Teman-teman, dialog itu begini, ada lisan ke lisan, ada lisan ke pikiran, ada lisan ke hati. Kalau lisan ke pikiran jadinya diskusi. Tapi kalau lisan ke hati jadinya perasaan. Maka kalau ada orang yang merasakan terlampau dalam, maka masuknya jangan pakai pikiran, masuknya menggunakan perasaannya lagi. Karena hati hanya akan menerima bahasa hati. Sentuh ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi kayak kurang lebih begitulah. Baik. Jadi ibu itu sikap perasaannya begitu tinggi karena itu disebut ummun. Ibu tuh luar biasa, apalagi kepada anak. Dan biasanya rasa itu cinta dan perlindungan. Saking cintanya, kadang udah tahu anaknya mau ke pesantren, udah daftar, udah diterima, sehari mau nganterin, pikir-pikir dulu ya. Di jalan masih nangis, nyampe sana masih mau nginep nemenin sepekan. Karena ada rasa gitu. Nah, itu normal. Makanya ketika ada seorang ibu tadi, misal tidak meridhai, jangan dipahami sebagai tidak meridhai dulu. Dipahaminya sebagai boleh jadi ada pertimbangan lain. Sebagai nilai kasih sayang yang ingin disampaikan kepada anak sehingga anak mendapatkan bagian-bagian kebaikan itu. Maka cara masuknya sentuh perasaan yang sedang merasakan itu. Pertama datang, mah, terima kasih mendidik, merawat sampai hari ini. Aku telah mendapatkan apa yang bisa aku raih. Semoga senantiasa mama sehat, diberikan kebaikan, diberikan pahala. Dan mohon maaf sampai hari ini belum bisa membalas kebaikan-kebaikan. Mohon bisa dibimbing, mah, supaya bisa lebih baik membahagiakan mama. Ya insya Allah, gini. Nah, itu mulai cair tuh. Anakku gini, mulai dipeluk, mulai nangis, kadang mulai gini. Ya, mah, rasanya kalau aku punya partner, itu akan lebih sempurna lagi membahagiakan mama. Kadang-kadang kalau pergi sendirian, aku suka pikirin siapa yang nemenin mama. Kadang-kadang pekerjaan gak tuntas karena memikirkan bisa membahagiakan gak. Aku punya rencana. Kalau boleh mama ajarkan, bimbing, tunjukkan. Atau barangkali kalau aku punya pertimbangan begini. Dengan keinginan untuk membuat mama bahagia. Berbakti, membahagiakan, menemani. Boleh mah berikan ridhonya. Ada rencana seperti ini. Itu tidak akan seperti respon yang pertama. Mah aku mau nikah mah. Tolong ya ridhonya. Pasti akan beda. Karena masuknya sudah dalam sifat yang lembut dulu. Dalam bahasa psikologi disebut IF, Einfuhlung, faktor peraksa yang sangat tinggi. Bedanya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu di pikirannya lebih cepat, karena itu cepat lupa tentang sesuatu. Perempuan di hati, Einfuhlungnya tinggi, karena itu merasakannya dalam. Kalau antum punya masalah sekarang, kemudian diskusi, ribut, itu rekening listrik 20 tahun yang lalu diingat kembali. Maaf. Ke bawah. Sama, Anda mengajukan langsung, tidak pada pokoknya dan tidak mengerti suasana orang tua, ibu maksudnya di sini atau ayah, itu nanti kejadian lalu akan diungkit lagi. Mama yang ngandung kamu, apa nggak lihat begini? Mama kan tahu kamu begini. Nah, muncul lagi semua. Maka masuklah pelan-pelan ke situ. Yang kedua, bersabar. Menikah itu butuh kesabaran, karena dia adalah proses. Sekali belum mendapat, 2 kali masuk lagi. 2 kali belum dapat, 3 kali masuk lagi. Dan biasanya yang ketiga kali, itu sifatnya orang tua mulai luluh. Ya sudah,
Kalau menurut kamu itu baik, ya silahkan aja. Tangkap langsung ambil itu. Setelah itu masukkan dengan partner itu untuk menampakkan kebaikan. Jadi maksudnya jangan cepat simpulkan dari penolakan pertama itu nggak dapat ridho. Tidak. Kadang-kadang lebih banyak masalah teknisnya. Tapi kalau pertimbangan orang tua begitu matang dengan kondisi tertentu dan itu jelas masuk akal dan tahu bukan sekedar cinta tapi ada maslahat di dalamnya, maka ikuti petunjuk orang tua. Ketika orang tua sudah memiliki pertimbangan yang matang, benar, dan ada maslahat di dalamnya. Ini penting sekali saya sampaikan karena terkadang ada beberapa yang dibenturkan dengan orang tua yang melihat, oh ini kan saya, ini kan yang akan menjalin pernikahan saya dan sebagainya. Dia tidak menghitung masa-masa ke depan yang sudah dilewati oleh orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia melakukan pernikahan pun, aib yang dia lakukan sampai kepada keluarga besarnya. Ini kasusnya banyak dan tidak perlu saya contohkan barangkali dan sudah kita rasakan dengan keseluruhannya. Nah, karena itu saya kembalikan barangkali itu lebih mendekati ke masalah teknis saja dibandingkan dengan masalah-masalah lainnya. Kecuali yang terakhir saya tutup, al-khabithatu lil-khabithina wat-thayyibatu lit-thayyibin. Allah akan menemukan pasangan itu sesuai dengan karakteristiknya. Yang baik ketemu yang baik, yang kurang baik akan ketemu dengan yang kurang baik lagi. Biasanya kalau ada yang merasa, saya kurang baik kok dia baik, biasanya Allah ingin merubah si kurang baik itu menjadi lebih baik. Dan prosesnya seperti ditolak. Ditolak si A, ditolak si B, tiba-tiba ketemu hal yang lainnya, ini yang lebih istimewa sesuai dengan karakternya. Ada seorang perempuan, kemudian sudah berencana menikah, lepas, bertemu yang terakhir, menikah keduanya, ternyata dipertemukan sesama ahli Quran. Dan Allah hanya menginginkan seseorang yang bisa mendukung kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Karena itu, kalau sudah menikah, sudah punya pasangan, maka yakinkan itulah yang terbaik, yang ditanamkan kebahagiaan di dalamnya, maka saling mengisi. Kalau sudah berpasangan, jangan pernah sedikit pun memikirkan pasangan orang lain. Tapi fokuskan pada pasangan pribadi untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Ya. Kenapa?